Halo semuanya. Jadi sekarang kita baru ada di kesanain Monumen Jogja kembali, yeay. Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, pendidikan, sekaligus perjuangan. Di kota inilah sejarah kemerdekaan Indonesia menemukan momentum penting. Salah satu saksi sejarah itu berdiri megah hingga kini, Monumen Jogja kembali. Halo teman-teman, jadi kita mau masuk ke monumennya. Kita udah ada di pintu masuk. Ini di sekitarannya tuh seperti ada relief tentang serangan terhadap ibu kota Yogyakarta pada masanya. Sekarang kita mau masuk. Monumen Jogja Kembali dibangun untuk mengenang peristiwa kembalinya Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Peristiwa tersebut terjadi setelah agresi militer Belanda dan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tidak pernah padam. Disuruh masuk ke mau nonton film kayak gitu, mau nonton film. Dikuasai oleh Belanda dan para tokoh seperti baru selesai habis nonton dokumenter, terus sekarang kita bakalan ke Museum 1. Pada masa konflik, Yogyakarta menjadi pusat pemerintah dan pusat strategi militer Indonesia. Dari kota inilah semangat rakyat bangkit untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak menyerah terhadap penjajahan. Jadi ini adalah rute gerilya Jenderal Sudirman. Pembangunan Monumen Jogja Kembali dimulai pada tahun 1985 pada masa Presiden Soeharto. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 29 Juni. Dan monumen ini kemudian diresmikan pada 6 Juli 1989. Teman-teman, di belakang aku ini banyak banget lukisan-lukisan yang dimana ini ditempelin stiker-stiker. Tuh stiker-stiker. Yang di sini ada judul, nama, dan serta harganya. Aku nggak tahu ini tuh untuk dijual atau untuk dilelang, tapi ini banyak banget lukisan-lukisan yang bagus-bagus. Halo teman-teman, jadi tadi kita udah ke monumen di lantai 1 dan sekarang kita mau ke lantai 2. Ini ada di belakang aku, nanti kita naik tangga dan masuk ke dalam. Ikutin ya. Monumen ini memiliki 3 lantai yang berisi ruang pamer sejarah, mulai dari foto, dokumen, pakaian militer, hingga senjata. Setiap lantai memiliki tema sejarah yang berbeda dan menggambarkan masa perjuangan Indonesia secara lengkap.
Kami sekarang berada di lantai 2, di mana banyak banget diorama-diorama sejarah yang ada. Rasanya seperti kita ingin kembali ke masa perang. Di dalamnya terdapat 10 diorama yang menceritakan rangkaian peristiwa penting selama agresi militer Belanda. Termasuk juga ada serangan umum 1 Maret 1949. Diorama-diorama ini membawa kita seolah hadir saat perjuangan berlangsung. Monumen ini bukan sekedar bangunan museum, melainkan simbol penghormatan atas pengorbanan para pejuang bangsa. Bentuk bangunan menggambarkan kembali ke jati diri bangsa, kembali pada semangat perjuangan, dan kembali menghargai kemerdekaan. Hai semuanya, lanjut kita mau wawancarain dengan Bapak siapa? Saya Abdul Rauf, ya, pemandu di Monjali. Oh ya, udah dari kapan Pak Bapak? Saya di sini dari ini diresmikan tahun 89 saya kerja di sini. Kalau boleh tahu Pak, bisa nggak Pak Bapak ceritain Yes. tentang monumen ini? Kapan didirikan? Kenapa? Ya. Oke, jadi Monjali ini didirikan untuk memperingati satu peristiwa perjuangan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Jogja Kembali. Nah, apa itu Jogja Kembali? Adalah peristiwa kembalinya kota Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia setelah berhasil direbut dari Belanda, dan itu terjadi tanggal 29 Juni 1949. Ya. Nah, karena pentingnya peristiwa ini sehingga tahun 1983 Bapak Kolonel Purnawirawan Sugiarto mempunyai ide dan gagasan untuk mendirikan monumen Jogja Kembali ini, sehingga tanggal 29 Juni 85 Monjali mulai dibangun, diawali pembangunannya, dan selama 4 tahun dibangun ini diresmikan tanggal 6 Juli 1989 oleh Bapak Presiden Soeharto. Tujuan sekaligus fungsi Monjali dibangun yaitu untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan kepada generasi penerus. Ya, banyak sekali pelajar seperti hari ini, anak-anak sekolah bisa hampir 1.000 pengunjungnya yang hari ini berkunjung ke Monjali. Kira-kira ada nggak Pak filosofi kenapa bentuknya itu unik? Iya, tentu ada. Jadi memang Monjali ini boleh dikatakan perpaduan antara sejarah dan budaya. Jadi sejarah yang kita peringati, kemudian budaya yang kita tampilkan seperti halnya bentuk bangunannya. Jadi bentuk bangunan Monjali ini dibentuk dalam bentuk tumpeng. Ya. Ini berbentuk tumpeng sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Dan tentu monumen ini sangat bermanfaat untuk generasi muda, karena dengan mengunjungi, menyaksikan apa yang ada di Monjali, generasi penerus ini bisa tahu tentang betapa beratnya dulu perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan, bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Satu contoh, nah itu nama-nama pahlawan yang gugur, itu adalah pahlawan yang gugur selama Kres kedua di wilayah Kres 3 atau di Yogyakarta ini ada 422 pahlawan yang gugur. Jadi emang sebagai generasi muda kita harus mengenal nih teman-teman. Bisa datang nih ke Monjali. Betul sekali. Ramaikan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya buat saya wawancarai. Ya. Pokoknya jasmira ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Benar. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.